Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Ghazali di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan yang hasil penarikan akarnya bukan berupa bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang bisa dijadikan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Oke, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada akar 2. Nah, akar 2 ini kalau kita hitung, itu dapat hasilnya adalah 1,414, 2, 3, 5, 6, dan seterusnya. Jadi ini masih panjang sebenarnya. Nah, kita lihat hasilnya ini. Hasil akarnya ini bukan bilangan rasional ya. Jadi hasilnya ini bukan rasional. Nah, karena hasilnya ini bukan bilangan rasional, berarti akar 2 ini adalah bentuk akar ya. Jadi ini bentuk akar. Nah, jadi bentuk akar. Oke, contoh yang kedua, misalkan lagi ada akar 3. Nah, akar 3 ini kalau kita hitung dapat hasilnya adalah 1,73 20 50 8 dan seterusnya. Ini masih banyak ya. Nah, hasilnya ini juga bukan rasional ya. Bukan rasional. Karena hasilnya ini yang 1,32 dan seterusnya ini tidak bisa kita jadikan pecahan ya. Maka otomatis berarti akar 3. Jadi akar 3 yang ini itu adalah bentuk akar. Nah, sebagai contoh lagi, misalkan ada akar 4. Nah, akar 4 berapa? Iya, betul. Akar 4 itu 2. Nah, 2 ini adalah bilangan rasional. Karena 2 ini bisa kita tulis dalam bentuk pecahan, yakni 2/1. Nah, jadi 2 ini adalah bilangan rasional. Nah, kalau dia bilangan rasional, berarti akar 4 yang di sini itu adalah bukan bentuk akar ya. Akar 9. Akar 9 3. Nah, 3 ini juga merupakan bilangan rasional. Nah, kalau hasilnya ini berupa bilangan rasional, berarti akar 9 ini juga bukan bentuk akar. Nah, jadi kesimpulannya kalian lihat hasilnya ya. Kalau hasilnya ini seperti ini pakai koma dan panjang sekali dan bukan berupa bilangan rasional, maka ini bentuk akar. Kalau misalkan hasilnya ini berupa bilangan bulat, nah ini kan bilangan rasional, maka ini bukan bentuk akar. Jadi kalau Bapak tuliskan beberapa contoh bentuk akar, misalkan adalah akar 2, kemudian akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 10, dan seterusnya. Masih banyak lagi contohnya. Berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar.
Nah, sebelum kita menyederhanakan bentuk akar, kalian perhatikan dulu beberapa akar dari bilangan-bilangan berikut ya, karena ini nanti akan sangat membantu kalian ketika menyederhanakan bentuk akar. Nih, ada akar 4 itu sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, dan seterusnya. Ini Bapak tuliskan beberapa contohnya saja lah ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi, tapi bilangan-bilangan inilah yang nanti akan membantu kalian ketika menyederhanakan bentuk akar. Ya, jadi sambil diingat ya. Oke, contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Di sini Bapak ada nomor 1, akar 45. Nah, cara menyederhanakannya, kalian tulis terlebih dahulu akarnya, kemudian di sini kali, bikin aja dulu sini titik-titik. Nah, kalian harus mengubah 45 di sini menjadi perkalian yang mana salah satu dari bilangannya itu harus ada di antara ini. 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Jadi bilangannya itu salah satunya harus ada di antara bilangan yang Bapak tuliskan sebelumnya. Jadi begitu cara mengubahnya. Jadi kalian ubah 45 ini menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya ada di antara ini. Ya, bagaimana cara ceknya? Ini misalnya seperti ini. Kita cek ya. 45 itu berapa kali berapa sih? Oke, di sini. 45 cara ceknya adalah kita bagi saja. Misalkan 45 dibagi, kita coba cek yang pertama ini ya, dibagi 4 misalkan. Hitung, ternyata hasilnya adalah 11,25. Nah, ini kita tidak boleh menggunakan koma. Jadi ini salah sudah pasti ya. Kita cek lagi. 45 dibagi bilangan yang selanjutnya kita cek ya. Ini yang 9. Kita bagi 45 dibagi 9 berapa? 5. Nah, hasilnya pas nggak pakai koma ya. Nah, berarti ini yang kita gunakan. Nah, berarti 45 itu adalah 9 dikali 5 sama dengan, nah setelah itu yang di depan ini kita akarkan. Akar dari 9 itu adalah 3. Nah, akar 5-nya biarkan saja di dalam ya. Jadi akar 5. Karena itu nggak bisa lagi diakarkan. Karena ini adalah bentuk akar yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ini adalah hasilnya. Yang paling sederhana. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ada akar 75. Tulis terlebih dahulu akarnya, kemudian di sini kali titik-titik sini ya. Nah, kita cari 75 itu berapa kali berapa? Ya. Biasanya kalau bilangan ini yang di dalam ini adalah kelipatan 5, biasanya yang digunakan adalah yang ini. 25. Itu biasanya ya, kebanyakan seperti itu. Kita coba cek ya, 75. 75. Kita coba cek. Dibagi berapa di sini? Bagi 25. Hitung saja. 75 dibagi 25 hasilnya berapa? 3. Nah, pas hasilnya nggak pakai koma. Jadi 75 itu adalah 25 dikali 3. Nah, tulis di sini. Berarti 75 itu 25 dikali 3. Kemudian seperti yang tadi, yang di depannya ini yang bisa diakarkan kita hitung. Nah, akar dari 25 berapa?
Ya, 5 letakkan di luar. Kemudian 3 yang di dalam ini tetap saja. Jadi 5 akar 3. Ini adalah yang paling sederhana. Oke, contoh yang ketiga. Akar 567. Nah, ini bilangannya cukup besar ya. Akarnya tulis dulu, kemudian kali di sini titik-titik. Kita mau mencari 567 ini berapa kali berapa, yang mana angkanya itu harus ada di antara ini ya, yang Bapak lingkarin merah ini. Oke, kita coba cek. (567) kita coba bagi ya. Misalkan kita coba bagi 9. Bagi 9. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 63. Pas ya. Tapi ternyata 567 juga kalau kita bagi 81, ini hasilnya adalah 7. Nah, berarti kan ada 2 buah bilangan yang bisa di sini. Yang ini 9 dan 81 juga bisa. Nah, lalu yang mana yang kita pilih? Sebenarnya kalian bisa saja memilih kedua-duanya ini. Bisa milih ini, bisa juga yang ini. Tetapi lebih mudah kalian pilih yang lebih besar ya, pembaginya ini lebih besar. Nah, berarti lebih mudah kalian mengambil yang ini. Ambil yang ini. Ya. Nanti langkahnya akan lebih singkat. Kalau kalian mengambil yang di atas, bisa, tapi nanti caranya akan lebih panjang karena kalian harus menyederhanakannya beberapa kali. Oke, kita coba mengambil yang ini ya. 567 itu adalah 81 dikali 7. Ini Bapak tulis di sini ya. Jadi 81 dikali 7 sama dengan, nah ini dihitung dulu nih, akar 81 itu adalah 9, tulis di luar. Kemudian akar ini yang 7-nya tetap ya, berarti akar 7. Ini kalau kalian memilih yang 81 ini. Lalu bagaimana seandainya kalian memilihnya yang di atas? Sebenarnya tidak salah, tapi caranya nanti lebih panjang. Ini misalkan Bapak coba jawab dengan menggunakan angka yang 9 ya. Akar 567, tulis akarnya, dikali, ini misalnya kita mengambil yang pertama tadi, hasilnya adalah, jadi 567 itu adalah 9 dikali 63. Nah, kemudian hitung akarnya. Akar dari 9 itu adalah 3, tulis di luar. Kemudian akar 63-nya di dalam. Nah, bentuknya ini masih belum sederhana. Kalian harus menyederhanakannya lagi yang 63 ini. Jadi sama dengan 3-nya tetap, akar. Nah, 63 kalian harus ubah. 63 itu berapa kali berapa supaya angkanya itu ada di antara ini, yang di dalam akar yang Bapak tuliskan sebelumnya. 63 itu kan adalah 9 dikali 7. Nah, sama dengan 3-nya tetap, akar dari 9 itu berapa? 3 ya, berarti 3 kali 3 akar 7. 3 kali 3 itu 9 akar 7. Nah, hasilnya akan sama. Hasilnya ini akan sama, 9 akar 7, tetapi langkahnya akan lebih singkat kalau kita menggunakan yang pertama. Ya, karena kalau kalian gunakan langkah yang kedua seperti ini,
kalian harus beberapa kali menyederhanakannya. Jadi kalau ada dua bilangan seperti ini, maka kalian pilih yang lebih besar, yakni 81 dengan 7.